lain yang kita persilakan. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam hidup dan kehidupan kita. Banyak wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada kakanda kita, ketua masjid yang telah mempersilakan kami untuk menyampaikan kajian. Insyaallah Bapak Ibu ya, besok ramai-ramai ya Bu ya. Rami-rami sebuah risiko biasanya nanti gubernur gitu. Bapak Ibu yang kami muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min shay'in fa innallaha bihi alim. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat kami muliakan dan anak kami yang kami banggakan. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah dengan izin dan rahmat Allah kembali kita bisa hadir di masjid ini. Bermohon betul kita kepada Allah Bapak Ibu, kiranya kehadiran kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Kemudian Bapak Ibu, kita bermohon betul kepada Allah Bapak Ibu, kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah. Dan bermohon betul kita kepada Allah Bapak Ibu, kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Bapak Ibu ahlul jannah yang masih berada di dunia yang kami muliakan, dalam kesempatan kajian malam ini kami ingin mengajak kita untuk menjadi manusia yang abrar. Sungguh tadi sudah kita ulas sedikit Bapak Ibu, bagaimana upaya kita menjadi manusia yang abrar, manusia yang mabrur. Jadi abrar atau mabrur itu Bapak Ibu adalah puncak dari puncak kebaikan. Jadi kalau ada kebaikan dalam bahasa Arab banyak Bapak Ibu, khair juga baik. Tapi kalau yang abrar itu puncak derajat tertinggi Bapak Ibu. Jadi kalau plafon masjid lah sampai kata plafon dah, itu kebajikannya Bapak Ibu. Dan itu yang kita upayakan. Dan itu yang ingin kami sampaikan malam ini dengan harapan kami yang menyampaikan tentunya, dan kita semua benar-benar menjadi manusia yang mabrur, manusia yang abrar. Karena manusia yang abrar, manusia yang mabrur itu ditempatkan oleh Allah di surga terbaik. Karena di dunia dia melakukan hal yang terbaik, derajat tertinggi yang dia lakukan, maka hadiahnya juga Allah berikan nanti insyaallah surga terbaik. Dan Bapak Ibu, mari sama-sama kita perhatikan, karena cukup lama antara maghrib dan isya. Jadi kata Bapak Ibu ya, kata psikolog Bapak Ibu, apa kata psikolog? Manusia itu bisa mendengarkan kajian itu paling lama 15 menit. Itu fokus. Lewat tuh nyulam melayang-layang. Kalau bisa Ibu jangan melayang-layang Bapak Ibu.
ya kan rugi wak. Jadi kalau bisa sampai 45 menit itu bisa fokus lah caranya itu. Psikolog mengajar 50 menit orang kalau fokusnya, itu orang lakam-lakam siapa kata ini. Itu aku kadang-kadang orang start 50 menit, itu punya gaya-gaya dulu kan. Nyoba lucu-lucu dulu, biar orang fokus pada dia. Jadi dia minta tolong ke ibu, ke jemaah seluruhnya fokus selama hampir 50 menit. Jadi tidak masuk ke psikolog tu dah. Ternyata jemaah Masjid Jamiah Hasanuddin Sabis Merapikan Allah mampu fokus hampir 50 menit. Kenapa bisa fokus? Karena jemaahnya jemaah mabrur, jemaah abrar, jemaah yang melakukan kebaikan yang tertinggi. Apa kata Allah di situ Bapak Ibu? Surah Al-Imran ayat 92. Lan sekali-kali tidak, Allah pasti tidak kata Allah. Lan tanalul birra, kalian mencapai abrar. Tak kata capai abrar lah. Ndak kata capai mabrur tu dah kata Allah. Nak balik Allah mengizinkan lan tanalul birra. Ndak kata capai de bapak-bapak doa, de ibu-ibu doa kebaikan tu. Hatta hingga baru bisa hatta tunfiku mimma tuhibbun, hingga bapak-bapak ibu-ibu semua dan kami ya mimma menginfakkan, tunfiku menginfakkan, mimma dari apa, tuhibbun yang kamu cintai. Baru dapat abrar Bapak Ibu. Nak kata capai lagi abrar loh, kecuali mampu memberikan apa yang kamu cintai. Baru abrar, baru mabrur, baru dapat surga tertinggi Bapak Ibu. Di malam ko insyaallah kami dan kita semua sepakat awak Bapak Ibu sekali ke dunia banyak ndak balik ledo nan sekali ko bisa abrar, bisa mabrur. Ketika ayat ko turun Bapak Ibu tu para sahabat langsung Bapak Ibu ya ada nama manfaat hartonya langsung. Bahkan ada Bapak Ibu salah seorang sahabat yang kumpulan bintinya, yang kumpulan budak-budak berapa orang budak yang merdekakan Bapak Ibu. Ini mengamalkan itu. Dari infaknya itu tuh luar biasa Bapak Ibu. Jadi mulai kini itu Bapak Ibu usahawan, awak cintai mampu awak korbankan demi untuk Allah. Dia abrar tu biar mudah awak mencernanya bu, melakukan kebaikan tertinggi karena Allah. Ibu ya, melakukan kebaikan tertinggi karena Allah. Contohnya lah kebaikan, contoh sederhananya Bapak sama manusia. Misalnya ada karyawan, tadi pagi kan awak sabian tu, di karyawanku masuk jam 6:30. Peraturan di kantor tu di kadai misalnya masuk 6:30, pulang jam 5. Jadi kalau ada tiba 6:30 Bapak Ibu pulangnya jam 5, itu hebat karyawan itu khair. Tapi alun mabrur lewu, karena memang itulah tugasnya, masih standar baru. Yang mabrur itu apa? Melakukan lebih baik dari apa yang ditugaskan kepada dia. Itu yang mabrur, dan itu karena Allah. Karyawan yang mabrur kalau disuruh tipu 6:30, jam 6 nyolat tipu Bapak Ibu. Kalau pulang jam 5, ini jam 5 seperempat dia pulang. Itu mabrur tu Bapak Ibu. Itu yang ingin awak cari Bapak Ibu. Betul juga misalnya pemimpin yang mabrur nyuruh karyawan tipu 6:30, karyawan tipu 7:30 Bapak Ibu. Kan ruginya tu. Nyuruh karyawan kau pulang jam 5, 4:30 lah pulang kawan lah cikin kawan kau. Kalau pemimpin yang standar nyurantian misalnya atau nyuberangan panah misal, itu sah. Tapi kalau pemimpin yang mabrur, mampunya sabar, mampunya maafkan, mampunya sabar untuk karyawannya kok berubah. Itu yang mabrur Bapak Ibu, dan itu yang harus kita cari. Itu hubungan awak sesama awak Bapak Ibu. Tadi kan kami contohan dalam bentuk menggalil.
Kalau orang Manggale, Bapak Ibu, inyong mabrur Bapak Ibu, itulah pasti nyaman orang belanja katanya, rami katanya Bapak Ibu. Karena apa? Inyong memberikan yang terbaik, tak standarnya, baik lebih dari apa yang harusnya kerajuan, itunya kerajuan Bapak Ibu. Belanja orang kakadai, misalnya Bapak Ibu kan nyobali sesuatu misalnya kan, tapi kau akan aku bonus C, misalnya. Jadi banyak aku bonus C. Ini lagi bonus kita ada, lagi bonus C, ada mabrur mah. Sana nanti orang nabuk lagi bonus, hanang. Aku lagi kau nyumbang barang-barang gak bare, antang sekali kakak punya tu, katunya sekali, antang katu sekali, itu mabrur tu Bapak Ibu. Itu kalau Allah kecil lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan sampai kebaikan hingga kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Wala bihwa ajib. Itu kan mabrur contohnya kasih semua awak. Kalau waktu Allah Taala mabrur tu Bapak Ibu. Allah tu Bapak Ibu punya hak jawab Bapak Ibu. Punya hak Allah tu jawab. Di hak Allah tu diibadahi. Ada aturan-aturan Allah. Di hak Allah tu Bapak Ibu awak salat 5 waktu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu seluruhnya la salat 5 waktu itulah terpenuhi hak Allah Bapak Ibu. Tapi tuan mabrur leda Bapak Ibu. Masih standar baru. Jadi kalau ada orang salat 5 waktu inya muslim itu hal yang biasa. Awak kan tak bisa salatnya tercangang awak kan. Tiunya salatnya muslim. Indak salat baru tercangang Bapak Ibu. Kini kan aneh, nyo salat, tentu yo salatnya muslim mah. Tapi lucu kan, ada orang salat, nyo salat, tentu yo salatnya muslim. Salat itu hal standar, hal yang biasa Bapak Ibu. Kapan dia mabrur? Kalau hak Allah yang 5 itu lah penuhi Bapak Ibu. Nyo tambah je salat-salat sunatnya Bapak Ibu. Nyo tambah je tahajudnya. Nyo tambah je duhanya, itu mabrur tu Bapak Ibu. Allah suruhnya puasa. Allah suruhnya puasa di Ramadan. Tu puasanya. Tu hal yang biasa benar. Jangan bangga lagi. Tu puasa tu mah. Tentunya puasa. Yang muslim Ramadan tentu puasa. Itu standar baru Bapak Ibu. Al mabrur lah itu. Mabrur bah. Hanya tambahnya juga puasa sunat. Hak Allah di Ramadan hanya penuhi, kurangi haknya Bapak Ibu. Haknya bebas tidak puasa di luar Ramadan, kan haknya itu bebas. Kurangi haknya itu yang mabrur. Puasa Senin Kamis misalnya. Dia mungkin Bapak Ibu oleh bisa puasa Senin Kamis, tapi ni dalam setahun tu ada awak puasa sunnah. Dalam setahun tu ada awak puasa Ramadan, ada puasa sunnah. Apakah 10 Muharram misalnya, 1 Muharram misalnya, atau 9 Dzulhijjah ada Bapak. Itu yang mabrur. Allah Bapak Ibu magi awak rezeki 100%. Itu Allah dia apa? Dia rezeki 100%. Kemudian Allah ambil hak Allah 2,5% ya Bapak Ibu. Hak Allah itu ada piti wak 100 juta, kos piti 100 juta kecil Allah. Hak Allah ada 2,5 juta untuk awak bagian. Itu yang zakat kan. Jadi kalau ada wak bagian 2,5 juta ke orang itu biasa tu je Bapak Ibu. Aja kecil lo dermawan yang lain Bapak Ibu, tak dermawan yang tu do. Kau 100% lagi kecil Allah. Hak ambo 2,5% lagi ke orang lain. Atau nyuar dia ketika awak dia Pak Haji tu elok warna nyuar dia awak piti tak elok sudah biasa warna tu Bapak Ibu. Standar baru tu. Kalau mabrur bah Allah agi hanya 100%. Allah minta haknya 2,5%, inyo agi ada 5% Bapak Ibu. Itu baru hebat. Itu baru mabrur. Bahkan bisa nyo agi 50% Bapak Ibu. Kan pernah kami katakan tadi Bapak Ibu di Mesir ada 4 orang sahabat buka perusahaan Bapak 3 orang sahabat buka perusahaan. Langsung ketika nyo buka tu Bapak Ibu langsung saham tu nyo bagian P. Ini bertiga sahamnya bagian P Bapak. Barang keuntungan setiap tahun buat bagian P. Maka ampe-nya tiganya. Nak ampe-nya untuk Allah. Bayangkan Bapak Ibu 25% tu. Lah 2 tahun 3 tahun akhirnya banyak untuk Allah, banyak untuk Allah sampai akhirnya 100% untuk Allah Bapak Ibu. Ini yang mabrur.
Ini yang Allah katakan, ya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalau ibu konsep mabrur Bapak Ibu ya, dimulai kini awak camkan dalam diri awak, masuk amboko adalah manusia yang mabrur. Nah, sebagai suami yang mabrur, aku suami yang mabrur, inyo magiah lebih dari tanggung jawabnya, itu mabrur. Bahkan yang mampu memaafkan, yang itu haknya mampunya maafkan, itu mabrur. Itu juga dengan istri, begitu juga dengan anak, begitu juga dengan pemimpin, dengan bawahannya, bawahan dengan pemimpin, mampu mabrur, nyaman, tentram dunia ini Bapak Ibu. Dan seperti yang kami katakan subuh tadi Bapak Ibu, apa yang Allah gambarkan tentang orang yang mabrur ini Bapak Ibu? Apa kata Allah? Surah Al-Mutaffifin, surah 83 7 amat Bapak Ibu. Apa kata Allah di ayat 22? Kembali kami ingatkan Bapak Ibu, sudah 15 menit. Sesuai kata psikologi, manusia hanya sanggup bertahan mendengar 15 menit. Lewat dari itu buyar. Nah, ibu jangan buyar dulu. Fokus balik aku. Kalau mau 5 menit kan? Bapak tolong fokus balik. Sayang kan? Alhamdulillah fokus Pak. Mereka itu cara memfokuskan melawak-lawak ada pandai dah Bapak Ibu. Dah, fokus lagi ya. Surat Al-Mutaffifin, surat ke-83 Bapak Ibu. Apa kata Allah Bapak? Innal abrara lafi naim. Nah, itu tadi bagi-bagi dia. Sesungguhnya orang-orang yang abrar tadi benar-benar berada dalam kenikmatan. Itu orang abrar tadi. Abrar apa? Berbuat yang terbaik karena Allah. Pasti nikmat di dunia Bapak Ibu. Di akhirat Allah berikan surga, dan di dunia tentram hidupnya. Pasti tidak akan pernah kecewa. Awaklah mau berbuat terbaik Bapak Ibu. Itu karena Allah lah. Artinya karena Allah apa? Hanya Allah yang akan membalik. Sebagai karyawan, awak berbuat baik di perusahaan karena Allah. Sebagai pemimpin, kita berbuat baik mengayomi karyawan kita karena Allah. Pasti naik. Dan di akhirat Allah tempatkan dia di surga tertinggi. Apa kata Allah di sini? Baik bukunya, alal araiki yanzurun. Mereka duduk di atas dipan-dipan yanzurun dan saling berpandangan. Ini Bapak Ibu ya, kalau surga itu sering kami katakan di sini, ketika kita membayangkan surga yang indah, belum itu dia. Lebih indah dari yang kita bayangkan. Tapi ini Allah perlu membayangkan kepada kita, duduk di atas dipan-dipan. Ada orang mengatakan seperti kita beralih itu kan ada tempat duduk merapula itu apa namanya itu? Tempat duduk merapula itu sama jadi dipan-dipan itu Allah aja nanti singgasana itu Bapak Ibu. Itu lebih pasnya. Dan mereka saling berpandang-pandangan. Lihat ayat berikutnya Allah mengatakan Bapak Ibu, ta'rifu, kamu dapat mengetahui fi wujuhihim, dari wajah mereka, nadratan naim, ketenangan, kesenangan hidup yang penuh kenikmatan. Nampak di wajahnya itu nadratun naim, nyaman, tenang buat mencari Bapak Ibu. Jadi orang yang abrar itu Bapak Ibu di dunia nampak nadratun naimnya, dia tisu mencari Bapak Ibu, senyum Bapak Ibu, bukan ada masalah, nampak masalahnya tu masalahnya di rumah nak nyeboknya kakak dai do, masalahnya di rumah nak nyeboknya kakak tuar Bapak Ibu. Inyo saya tahu nya punya masalah. Lain masalah kadai dak lo nyebok ke rumah nadratun naim. Manganya punya masalah, inyo membuat terbaik karena Allah. Kenapa orang bermasalah Bapak Ibu? Karena inyo nak lebih terbaik do. Atau inyo berbuat terbaik tapi tidak karena Allah. Itu juga kecewa, ambo lebih terbaik tapi ambo nak diajuan do. Ambo nak diperhatian do, ambo lah buat terbaik. Jadi terbaik karena Allah. Maka Allah mengatakan di sini, ta'rifu fi wujuhihim nadratun naim. Jadi soal Bapak Ibu, wajah waktu nampak nyaman tu nak menjadi apa? Nadratun naim. Saya hitam orang, salegam-legam orang. Kalau nadratun naim dia tiwa menjadi apa? Tu ulama-ulama di Afrika yang kita cari di YouTube, dia tiwa menjadi apa? Bisa gagah apapun orang Bapak Ibu, tapi tak tu nadratun naim, tak nyaman nak menjadi.
Maka ketika di dunia ini Bapak Ibu sering kami katakan kita penduduk surga yang masih berada di dunia, di surga nanti orang yang abdar itu nadratun naim. Maka ketika di dunia kita nampakkan nadratun naim, itu wajah yang berseri-seri. Perhatikan Bapak Ibu ya, kemudian apa kata Allah? Yang Allah janjikan kepada orang-orang yang abdar, yuskauna, mereka diberi minum. Awak diberi minum nanti Bapak Ibu di Allah. Mirrahik, dari kamar, dari whisky kalau bahasa awaknya. Minuman kari Bapak Ibu. Itu dia nanti. Jadi minuman-minuman keras itu Bapak Ibu betul-betul nikmat. Karena itu minuman surga. Siapa yang tidak minum khamar di dunia, dia akan mendapatkan minum khamar nanti di surga. Maka malanglah orang yang minum khamar di dunia, dikhawatirkan dia tidak dapat khamar nanti di dunia. Khamar itu pernah kami katakan mahal Bapak Ibu, sagale ko kan heboh nak sagale ko 35 juta. Ada foto viral Bapak Ibu, ada pejabat yang sedang menikah, ada whisky 30 juta segiko. Nanti Allah dia gratis ke orang yang abrar. Dan cari Bapak Ibu, Allah mengatakan di sini, ya, yuskauna, mereka diberi minum, mirrahik, dari kamar murni, mahtur, yang disegel, dipak Bapak Ibu, pasti aslinya, kok gak ada kan? Tadi dilap, pasti asli. Begitu mana Allah adalah gambaran mana minuman yang kan Allah lagi orang abrar itu dilak, dipak. Khitamuhu, laknyo mis dari kasturi, laknyo kusi dari kasturi Bapak Ibu. Itu Allah gambarkan. Kalau minuman-minuman di dunia bisa jadi di pabriknya 100%, tipu-tipu di distributor kurang seketik, tipu di agen kurang seketik, tipu di kadir kurang seketik, nyusun talinya macam pun yang lain. Para luna Allah menyapi di situ. Khamar yang Allah agian itu mahtur, disegel, dan disegelnya oleh mih dari kasturi. Dan lihat Bapak Ibu, ini yang harus menjadi perhatian kita semua. Apa kata Allah? Wa fi zalika, dan untuk yang demikian itu agar menjadi abrar, falyatanafasil mutanafisun, hendaklah berlomba-lomba. Jadi bertanding berlomba-lomba lah Bapak Ibu untuk mabrur tuh. Jangan tak sampai mabrur awak, sabana rugi awak kalau tak mabrur. Berlomba lama-lama acamkan lah, masuk awak kau adalah manusia yang mabrur. Apa manusia yang mabrur itu? Mengerjakan kebajikan terbaik karena Allah Subhanahu wa taala. Dan soal ini, soal mabrur ini Bapak Ibu, Allah perjelas lagi, Allah pertegaskan lagi dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Al-Baqarah 177. Apa kata Allah di sini? Laisal birra, bukanlah kebaikan. Bukanlah kebaikan kata Allah, antuwallu wujuhakum, kalian menghadapkan wajah kalian qibala, ke arah masyriq, timur, wal maghrib, dan barat. Jadi kan ketika pindahnya kiblat Bapak Ibu, dulu kan awal kiblat ke di Masjidil Aqsa, kemudian dipindahkan ke Masjidil Haram. Dimulailah suara-suara bising-bising teranga, kok bisa pindah-pindah model itu? Kalau orang yang taat dengan Rasulullah, dia sami'na wa ata'na. Orang-orang munafik punya peluang untuk mengkritisi Rasulullah. Jadi kalau dulu di Masjidil Aqsa bertahun-tahun dipindah ke Masjidil Haram, salat di Masjidil Aqsa salam itu batal tuh, daksa tuh. Maka turun ayat ini. Dan ayat ini juga gambaran bagi kita Bapak Ibu, kebaikan itu kata Allah bukan menghadapkan wajahmu ke barat atau ke timur, bukan itu. Dan bisa juga kita terjemahkan Bapak Ibu, ya, kebaikan itu bukan di desa, bukan pula di kota. Kebaikan itu bukan menjadi pengusaha atau bukan tidak menjadi pengusaha. Kebaikan itu bukan menjadi PNS atau tidak menjadi PNS. Kemana-mana kita bawa Bapak. Yang kebaikan itu apa? Itu yang Allah sebutkan di sini. Walakinna, akan tetapi,
birra, kebaikan itu adalah man amana billahi, beriman kepada Allah. Itu ya, Bu. Jadi mabrur tadi melakukan kebaikan terbaik karena Allah, dan Allah gambarkan boleh kita tinggal di kampung, boleh tinggal di kota, boleh tinggal di luar negeri, yang penting amana billah, beriman kepada Allah. Dipastikan Bapak Ibu awak beriman kepada Allah. Apa itu beriman kepada Allah? Yakin awak ada Allah, Bapak Ibu. Yakin awak masuk Allah itu bukan memperhitungkan seluruh perbuatan awak, Bapak Ibu. Yakin bahwa Allah itu akan menolong awak. Yakin awak sabare apapun persoalan awak, Allah akan menyelesaikan. Sabare apapun awak karajon, tak ada orang memperhatikan, Allah memperhatikan. Kalaulah sampai ke tingkat itu, itulah yang lantana birra, itulah yang kebaikan Bapak Ibu. Kemudian apa kata Allah Bapak Ibu lagi yang kebaikan itu, kata Allah wal yaumil akhir, percaya dengan hari akhir. Yakin kita Bapak Ibu jo hari akhir, masuk hari kau kabar akhir, dan ada hari setelah itu. Hari akhir itu apa? Ada kiamat di situ, percaya ada kiamat. Hari akhir itu apa? Ada sarugo di situ Bapak Ibu. Maka orang yang yakin dengan sarugo Bapak Ibu, tidak masalah ini tidak dihargai di dunia itu, kan ada sarugo. Orang yang meyakini ada neraka Bapak Ibu, tidak perlu boleh dendam dong. Ada orang jahit kayaknya tidak perlu kayaknya tanpa orang itu, Allah lebih kari tanpa Allah lagi. Yakininya itu Bapak Ibu. Pokoknya bisa berbuat baik, pokoknya bisa memaafkan orang lain. Kenapa dia mampu memaafkan orang lain? Karena dia tahu Allah Maha membalas itu. Wal yaumil akhir. Kemudian orang yang yang punya kebajikan itu, wal malaika, dia yakin, dia percaya dengan malaikat. Tahunya kiraman katibin, rakib atid, tahunya. Seorang senyo gini, apa yang terbesit di hatinya tercatat rapi di malaikat. Maka orang yang seperti ini yakin dengan malaikat, pasti baiknya Bapak Ibu. Tidak akan curang dia. Ramai orang sendiri dia pasti tidak akan curang, karena dia yakin adanya malaikat. Maka penting kita meyakininya ada malaikat untuk sampai ke tingkat bir itu. Wal kitabi, di orang-orang yang punya kebaikan yang tinggi itu, dia percaya dengan Al-Quran. Yakin dia dengan Al-Quran ini Bapak Ibu. Al-Quran ini cahaya Bapak Ibu. Ketika mati lampu masjid kau boleh dites sebentar, kalau matian tak sedetik atau di dia lihat, itu itulah cahaya, itulah Al-Quran Bapak Ibu. Kau bisa oleh ilustrasi matian sebentar, sekalam-kalamnya atau idean, itu Al-Quran. Itu cahaya, itu gambaran orang yang hidup itu Al-Quran. Maka dia bisa mabrur, yakin ini tunjuan dari Allah, kau kerajaan. Wan nabiyyin, dan mereka percaya kepada nabi. Yakinnya nabi ku menunjukkan jalan dari dunia ke surga. Awak main niku awak di belakang nabi, awak di belakang nabi ya. Jadi dia pun nabi Bapak Ibu. Awak di belakang nabi. Kama nabi kerajaan tu kerajaan. Apa nabi kerajaan tu kerajaan awak tiru awak di belakang nabi. Tapi kalau dia bukan nabi itu nampak awak nabi juga. Orang seperti ini pasti akan mabrur. Nabi itu mabrur, puncak mabrur itu Nabi. Kau buat tiru Nabi. Nak mudah dia tinggal mencontoh sih Bapak Ibu. Kemudian apalagi Allah mengatakan di sini, kebaikan itu bukan kamu keluar negeri, bukan kamu di kota, bukan kamu ke dosa. Wa atal mala ala hubbihi zawil qurba, dan mereka memberikan harta sama dengan tadi yang dicintainya kepada kerabatnya. Di harta yang dicintainya, pertama dia berikan kepada kerabatnya. Siapa kerabat itu? Ibu awak, bapak awak, adik awak, kakak awak, paman awak. Di kalau ada harta yang awak cintai Bapak Ibu, awak agin ke kakak awak, awak agin ke adik awak Bapak Ibu, itu baru bir. Itu mabrur itu Bapak Ibu. Kami pernah mendapatkan Bapak Ibu ya, ada orang tu bertujuh bersaudara, 6 orang kaya-kaya. Kayu-kayu kan namanya cik marasai, cik nak kayu, anak-anak ko sekolah, student cik ko nak sekolah, sehingga anak ko kayu-kayu ni Bapak Ibu. Tapi yang anak ko sepakat bagian tiap bulan 3 juta nan kacik lah. 3 kali 6 berapa ribu tu?
Berarti kau kalau pembalik. Kalau gaji lo yang tempat saya nak ketik kau 18 juta sebulan dek kakak-kakak kau mabrur tu Bapak Ibu. Seperti itu kita Bapak Ibu. Punya waratu banyak misalnya kan, awak lah sekolah-sekolah, awak kemanakan, awak perhatian leh, kemanakan, awak ngilu sekolah misalnya. Dan kami pernah menimbulkan orang yang kaya raya Bapak Ibu, dan kami melihat dia anaknya kan ke Jakarta, anaknya kuliah di Jakarta, nyo tampil di Jakarta, seluruh kemanakan anaknya di situ tinggal, nyo biayai Bapak Ibu. Anaknya berhasil seluruhnya, kemanakannya berhasil, nyo bertambah kayu Bapak Ibu. Karena Allah mengizinkan di situ orang yang bir itu dia hartanya dia bagikan kepada kerabatnya. Kemudian kepada siapa lagi? Ke kerabat dulu Bapak Ibu. Baru Allah mengatakan wal yatama kepada anak yatim. Aduh pitibu 1 juta gini kok. Aduh anak yatim, aduh kerabat, Allah suruh ke kerabat dulu. Banyak orang lupa ke kerabat kok. Pada jali-jali Allah mengizinkan di situ. Ibu cari nanti ya di rumah Al-Baqarah 177 zawil kurba dulu. Kerabat, baru wal yatama, baru wal masakin dan orang-orang miskin. Wa bagian lalu masyarakat betiwa lain, wa bagi orang miskin. Wa benas sabil dan ibnu sabil orang yang dalam perjalanan Bapak Ibu. Kadang-kadang mungkin di kayu di kampung kan tipu dari Sukabil BKB. Tipunya bagian. Kemudian Allah mengatakan di sini ini yang sering kami perhatikan orang lupa Bapak Ibu. Dan kita katakan tadi kita sepakat di dalam masjid ini kita sepakat kita akan menjadi mabrur. Kenapa? Karena kita ingin surga terbaik. Wasailina dan memberikan kepada orang yang meminta-minta. Kepada pengemis Bapak Ibu agia kepada Allah. Jan pernah menangkap pengajian gue mulai kok tipu pengemis jan maaf dulu kia. Nah itu le rubah le. Assalamualaikum kecik pakia. Ndak nyawe maaf dulu kia. Kadang ulun sempat ke pakia ko assalamualaikum baru kan masih seru maaf dulu kia aja. Astagfirullahaladzim. Maaf dulu kia aku nak ingin dari mabrur bro. Sama je tu Bapak Ibu. Ada mulai kini kau nak ada maaf dulu kia dah buat siapkan peti ibu 1000 pun siapkan aku. Jangan bu mengecek-ngecek. Oh ini kan kuai. Ini kan pedago. Kan bisa nih karajo itu urusannya karena Allah mengecek di situ. Wasailin dan peminta-mintanya. Bahkan Rasulullah mengecek walaupun bakudonya dia agia kecil Rasulullah. Itu hadisnya untuk kita Bapak Ibu. Walaupun untuk orang yang meminta-minta, Rasulullah beliau mengecek kapan boleh meminta-minta. Kalau memang tidak ada nak kali makan baru boleh minta-minta. Bahkan yang diambil sesuai jo kebutuhan awak hari itu. Untuk orang yang minta-minta hadisnya itu Bapak Ibu. Bahkan Rasulullah mengecek orang yang meminta-minta yang dimuliakan kan untuk makan saja. Labiah pada itu, labiah itu kan berkukuran daging nanti di akhirat. Jadi hadis ko Bapak Ibu, aturan Islam ko sesuai ubehnya. Jangan salah pakai. Kalau untuk awak, kau jajali kau. Kalau ingin bir, ada orang meminta-minta, agiah itu untuk awak. Tapi kalau untuk orang yang meminta-minta, acu orang salah tu. Tiba orang meminta-minta kan, Allah Rasulullah mengizinkan kau meminta-minta bagu kurang daging nanti. Anda itu dah salah. Kawa agiah walaupun bagudo agiah kecil Rasulullah. Dan disalahkan dan hadis dulu di kau beko nyuci bola yang kakak-kakak kan. Kecil Rasulullah walaupun bagudo agiah. Aku jalan kaki ya. Lebih dari kira lain ya. Dia salah letak ube itu Bapak Ibu ya. Di hadis itu ada. Hati-hati memang bagunuannya. Kemudian apa lagi kata Allah di sini Bapak Ibu ya? Wa fir riqab dan memerdekakan hamba sahaya. Jadi itu luar biasa di zaman kita nak oleh Bapak Ibu. Tapi di zaman ketika Al-Quran itu turun masih ada perbudakan. Berapa ini? 26. Sedikit lagi Bapak ya. Ada perbudakan maka orang yang memerdekakan budak maka dia akan termasuk orang yang mabrur. Ya kita jawablah pertanyaan ini Bapak Ibu ya. Ayat ini Bapak Ibu dikunci oleh Allah
Dikunci oleh Allah, ulaikal ladzina sadaku. Mereka itulah orang-orang yang benar. Itu yang orang-orang yang benar Bapak Ibu. Wa ulaika humul muttaqun, dan itulah mereka yang bertakwa. Kami enggak sempat membaca sampai ke bawah. Ibu lihat nanti Al-Baqarah 177, amalkan itu agar kita bisa menjadi manusia yang mabrur, manusia yang benar, manusia yang bertakwa, dapat surga tertinggi nanti. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Ustaz terkait pendakwah yang memakai ayat ini untuk meminta-minta ke jemaah untuk bisnis dan memperkaya dirinya, tertanda dalam kurung titik-titik. Disebutnya nama Ustaznya di sini, tapi nggak perlu dibacakan. Jadi Bapak Ibu ya, kalau ngomong untuk menyampaikan ayat untuk ada PPT itulah pasti nak mulia ada Bapak Ibu, pasti nak mulia. Tapi kalau ada ustaz ceramah misalnya kan, kemudian hadiahnya misalnya untuk nyebarin buku Bapak Ibu, kan dapat. Ya kan, bukannya mau minta-minta. Ini nak kita tarifin ustaz datang ke Saji Ambo ya ustaz, datang ceramah. Coba buat tes ustaz tu dah hadiahnya pulang bu. Kami pernah mentes ustaz, kami mentes lupa hadiah. Tipunya kamu Saji kan, ini ceramah. Itu pulang sini le. Lupa lagi amplop. Nak dia tunggu dah. Pulangnya. Akan ikhlas ustaz tu. Tapi kalau dia kini terima ya. Itu tak masalah ya Bapak Ibu ya. Memang murni menyampaikan kaji. Tapi kalau bisa awak menyampaikan tanpa menerima amplop itu luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa mana? Karena perkataan yang baik kau menyampaikan dakwah kau perkataan yang baik. Kami sampaikan ini Bapak Ibu, ibu amalkan semuanya ini besar pahala kami Bapak Ibu. Tapi misalnya ibu terima amplop misalnya kan, Diko, ya Allah dulu ceramah dulu, manyo pahala sedekah jariah buat ceramah. Tapi amplop mah, ala walian kan DP wanda mah. Onde, sedekah DP pun. Adik kalau bisa sebenarnya kalau ada ustaz tu bisa ulanyo kok mangkali kete-kete. Artinya ini tidak salah. Tapi kalau misalnya ada memang yang pakai tarif itu ada Bapak Ibu. Dan masjid kita pernah dapat ustaz yang seperti itu agar kita batalkan. Pertanyaan kedua, bagaimana solusi bagi istri yang suaminya sangat alim dan baik kepada keluarganya, sosial namun sangat jahat kepada istrinya? Ada tuh. Bagaimana solusi bagi istri yang suaminya sangat alim kan, dan baik kepada keluarganya, tinggi sosialnya, namun sangat jahat kepada istrinya, sampai diceritakan pun ke keluarga suami. Mereka tidak percaya apakah sudah boleh mengakhiri hubungan pernikahan tersebut. Suaminya alim kah? Baik kepada keluarganya, kan baiknya rumah apa je leh? Mungkin kawaknya tak baik dah. Sesuai kaji tadi, mabrur. Ya kan? Mabrur itu apa? Kita mengerjakan terbaik karena Allah. Kita berbakti kepada suami untuk dapat pahala dari Allah. Suami perhatian kawak, tak perhatian, tak masalah, karena Allah yang menggantinya. Jangan minta cerai Bapak Ibu. Ibu jangan minta cerai lo rugi. Ya rugi mana? Itu istri Fir'aun dapat istana di dunianya, baru dapat istana nanti di surga. Dia bisa hanya bertahan di Fir'aun tu. Setiap kali hari Fir'aun saya tetap di surga. Dapat lampu rancak di surga. Nyari aja lain dapat pintu rancak aja sampai jadi rumah. Ibu kan lain yang alim kan ibu sih yang apanya. Kau nyo cari tuan ke ibu kas keluargaan kati sila. Setiap nyo cari tuan tu tambah pahala ibu. Pahala orang nama cari tuan tu dapat ke ibu. Dosa ibu kalau ada pindah kayaknya. Aja lain. Para lah mujuh ibu tanam sedapat setoran pahala. Ibu kalau tiap bulan dapat setoran piti barang ibu. Bu buka saldo ibu nak masuk 10 juta. Masuk 20 juta. Senang nanti kan? Nama dia itu kalau digibah orang masuk pahala. Bertahan saya bu. Tambah jahit suami ibu tambah tinggi pahala ibu. Terkadang kita sudah berusaha abrak, malah dimanfaatkan oleh teman kerja sehingga rasanya jatuh kepada menzolimi diri sendiri. Ini yang hati-hati kita Bapak Ibu. Ya kan? Karena dalam Islam kalau ada orang mabek jahit kau Bapak Ibu bisa boleh buat balik sekedar yang sama je tu. Misalnya nyo tanpa awak de orang 10 gram, boleh awak balik tanpa tu boleh 10 gram lo boleh.
takutnya beko betala biasa balik. Cik dulu pulang awalnya. Ya, tapi kalau kamu maafkan lebih baik. Di piala wa abrar Bapak Ibu. Orang yang menjalani itu kan mati tu mah. Suanta tinyo. Kenapa mati dulu? Kondaknya mati dulu. Minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.